is not who we thought. His name is Michael Mason. I want him caught and brought in for questioning. Where's my asset? Workman's en route. Drop the weapon down! Drop the weapon! Layar gelap. Suara deburan ombak yang menghantam karang terdengar begitu keras, seolah ingin memecahkan gendang telinga. Kita langsung dibawa ke tengah kekacauan alam di lepas pantai Skotlandia. Langit bukan lagi berwarna abu-abu, melainkan hitam pekat, bergolak marah. Hujan turun seperti peluru, menghujam permukaan laut yang sedang mengamuk. Di tengah kegilaan ini, sebuah kapal nelayan kecil terombang-ambing tanpa daya. Di atas dek, kita melihat Jessie, seorang gadis muda dan pamannya berteriak satu sama lain, namun suara mereka tenggelam oleh deru angin. Gelombang setinggi 5 meter menghantam sisi kapal, kayu berderak patah. Dalam sekejap mata, kapal itu terbalik. Tubuh mereka terlempar ke dalam air yang sedingin es. Jessie megap-megap mencari udara, kakinya menendang liar, tapi arus bawah laut menariknya seperti tangan raksasa. Dia melihat pamannya timbul tenggelam beberapa meter darinya, tiba-tiba dari balik kabut hujan, sebuah siluet muncul. Pria ini bergerak dengan presisi yang menakutkan. Dia mengangkat tubuh Jessie yang lemas seolah gadis itu seringan kapas, matanya tajam memindai cakrawala, memastikan tidak ada ancaman lain selain alam itu sendiri. Pria ini adalah Michael Mason, dan malam ini takdir mereka baru saja bertabrakan. Kita berpindah ke suasana yang lebih tenang, namun mencekam di dalam sebuah kabin kayu terpencil di pulau tersebut. Jessie terbaring di sofa usang, kakinya dibalut dengan teknik medis yang terlalu profesional untuk seorang nelayan biasa. Kamera bergerak perlahan, memperkenalkan kita pada dunia Michael Mason. Dinding kabinnya kosong, tidak ada foto keluarga, tidak ada kenangan. Hanya ada seekor anjing setia yang duduk di sudut. Mason bukan orang biasa, dia adalah hantu. Mantan agen dari Black Kites, sebuah unit pembunuh elit pemerintah yang beroperasi di luar hukum. Dia membelot, menghilang, dan memilih pulau terkutuk ini sebagai penjaranya sendiri. Kita melihat kilas balik rutinitas mereka sebelum badai. Jessie adalah satu-satunya penghubung Mason dengan dunia luar. Setiap minggu, gadis itu datang membawa persediaan makanan. Mason selalu dingin, jarang bicara, bahkan cenderung kasar. Jessie, yang masih berduka atas kematian ibunya dan sekarang pamannya, sebenarnya frustrasi dengan sikap Mason yang seperti tembok batu. Tapi dia butuh uang dari pengiriman itu. Kembali ke masa kini, Mason memeriksa kaki Jessie. Bengkak parah, infeksi mulai menjalar. Dia menatap gadis itu, lalu menatap badai di luar yang mulai reda. Dia punya dua pilihan, membiarkan gadis itu menderita dan tetap tersembunyi, atau pergi ke kota untuk mencari obat dan mengambil risiko terekspos. Mason menghela napas panjang. Dia mengambil jaketnya. Dia memilih opsi kedua, sebuah keputusan yang akan membakar seluruh hidup barunya menjadi abu. Mason memacu perahu kecilnya membelah ombak menuju kota pelabuhan terdekat. Dia bergerak cepat, kepalanya tertunduk, dia masuk ke apotek, membeli antibiotik dan perban. Gerakannya efisien. Dia tidak melakukan kontak mata dengan siapapun. Namun, di era digital, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Saat Mason keluar dari apotek, seorang remaja di seberang jalan sedang melakukan live streaming atau sekadar merekam vlog dengan ponselnya. Dan selama sepersekian detik, hanya sepersekian detik, wajah Michael Mason tertangkap di latar belakang. Adegan berpindah drastis ke sebuah ruang server bawah tanah di London. Markas MI6, ribuan baris kode berjalan di layar raksasa. Tiba-tiba, sebuah alarm sunyi berkedip merah. Facial recognition match, 99,8%. Sistem itu terhubung langsung ke Black Kites. Wajah Mason yang sudah bertahun-tahun menjadi buronan prioritas tinggi, kini muncul di peta. This file is filled with similar atrocities. Location? Stornoway, Outer Hebrides, Scotland. Di sebuah kantor mewah yang dingin, kita melihat Manafort, mantan atasan Mason. Pria ini licik, mengenakan setelan mahal yang kontras dengan jiwa kotornya. Dia melihat notifikasi itu. Mason adalah ujung tali yang longgar, saksi hidup dari operasi kotor pemerintah yang harus dipotong. Manafort tidak membuang waktu. Kirim tim pembersih, tidak ada saksi. Kembali ke pulau, Mason baru saja menyuntikkan obat ke kaki Jessie. Dia merasakan sesuatu.
Insting pembunuhnya yang sudah lama tidur tiba-tiba terbangun. Anjingnya menggeram rendah ke arah pintu. Suara baling-baling helikopter terdengar sayup-sayup di kejauhan mendekat dengan cepat. Ketenangan pulau itu pecah. Satu regu tentara bayaran elit mendarat di pantai. Mereka mengenakan perlengkapan taktis lengkap, kacamata night vision, dan senjata dengan peredam suara. Mereka bergerak dalam formasi taktis menuju kabin. Mason tidak menunggu. Dia menyuruh Jesse bersembunyi di ruang bawah tanah kecil di bawah lantai kayu. "Jangan keluar, apapun yang kau dengar," bisiknya. Aksi dimulai. Ini adalah pembantaian yang sunyi dan brutal. Dia menggunakan tubuh prajurit itu sebagai tameng saat rekannya melepaskan tembakan. Dia bergerak seperti air, mengalir dari satu perlindungan ke perlindungan lain. Dia tidak bertarung seperti jagoan film aksi yang pamer otot, dia bertarung seperti mesin pembunuh yang efisien. Tulang dipatahkan, peluru ditembakkan dari jarak dekat. Dalam waktu kurang dari 3 menit, regu pembunuh itu habis. Tapi Mason tahu ini baru permulaan. Dia menarik Jesse keluar dari persembunyian. Gadis itu gemetar hebat, matanya terbelalak melihat mayat-mayat bergelimpangan di ruang tamunya. "Kita harus pergi sekarang," kata Mason dingin. Dia membakar kabin itu untuk menghilangkan jejak forensik. Mereka melarikan diri ke daratan utama saat api melahap satu-satunya tempat yang Mason sebut rumah. Mereka mendarat di pesisir terpencil dan mencuri sebuah mobil tua. Jesse ketakutan tapi juga penasaran. Siapa sebenarnya pria ini? Mereka bersembunyi di sebuah peternakan terbengkalai di pedalaman. Di sini, dinamika hubungan mereka mulai berubah. Mason sadar dia tidak bisa melindungi Jesse selamanya jika gadis itu hanya menjadi beban pasif. Dia harus mengubah gadis nelayan ini menjadi penyintas. Mason tidak lembut. Dia memberikan pistol ke tangan Jesse. "Beratnya 2 pon, tarikannya 5 pon. Jangan ragu," bentaknya. Dia mengajarkan Jesse cara memegang senjata, cara mengunci target, dan yang paling penting, mentalitas untuk menarik pelatuk. Dia mulai belajar. Please. He's hurt. Sementara itu, Manafort semakin frustrasi. Tim pertamanya gagal total. Dia menghubungi kartu asnya, Workman, seorang tentara bayaran sosiopat yang merupakan rival lama Mason. Workman tidak bekerja untuk uang semata, dia menikmati perburuan. "Bawakan aku kepalanya," perintah Manafort. Workman melacak jejak digital mobil curian itu. Polisi korup dan tim bayaran Workman mengepung peternakan tersebut. Baku tembak pecah lagi. Kali ini lebih kacau. Mereka melompat ke dalam mobil dan memacu kendaraan keluar dari peternakan. Workman mengejar dengan SUV lapis baja. Terjadi kejar-kejaran mobil berkecepatan tinggi di jalanan pedesaan yang sempit. Mason menabrakkan mobilnya ke sisi mobil Workman, mendorongnya ke jurang pinggir jalan. Mobil Workman terguling, tapi Mason tahu itu belum cukup untuk membunuh bajingan itu. Mason dan Jesse yang kini babak belur tiba di rumah Arthur Booth, satu-satunya teman lama Mason yang masih hidup. Arthur adalah mantan rekan seperjuangan yang menyediakan safe house dan pasokan senjata baru. Namun reuni ini singkat. Workman yang selamat dari kecelakaan mobil dengan wajah penuh darah dan amarah melacak mereka lagi. You refused to kill an innocent man that you promised to help after he helped us. Serangan mendadak terjadi di rumah Arthur. Dalam kekacauan itu, Arthur mengorbankan diri untuk memberi waktu bagi Mason dan Jesse melarikan diri lewat pintu belakang. Mason membawa Jesse ke London. Rencananya adalah menyelundupkan Jesse keluar dari negara itu agar dia aman. Lalu Mason akan menyelesaikan urusannya sendiri. Mereka masuk ke sebuah klub malam bawah tanah yang bising untuk menemui kontak penyelundup. Suasana sangat klaustrofobik, tapi Manafort sudah menutup semua akses. Tim Workman yang baru sudah menunggu di dalam klub. Adegan perkelahian di klub malam ini adalah masterpiece koreografi brutal. Mason menggunakan lingkungan sekitarnya, botol pecah ke wajah lawan, dan tembakan diredam oleh suara musik yang memekakkan telinga. Pengunjung klub berlarian panik. Di tengah kekacauan, Mason berhasil membawa Jesse ke dermaga belakang, di mana sebuah perahu penyelundup sudah menunggu. "Pergilah," kata Mason. Jesse menolak, dia ingin membantu. Tapi Mason mendorongnya ke perahu. Hidupmu baru dimulai. Perahu itu menjauh, membawa Jesse ke tempat aman. Sekarang Mason bebas. Tidak ada lagi yang perlu dilindungi.
Hanya ada dia dan musuh-musuhnya. Mason tidak lari. Dia pergi ke Isle of Dogs, sebuah area industri tua yang sepi, memancing Workman untuk duel terakhir. Workman datang, sendirian kali ini. Dia ingin membunuh Mason dengan tangannya sendiri. Pertarungan ini bukan tembak-menembak, tapi pertarungan fisik yang kotor dan menyakitkan. Workman sempat unggul, mencekik Mason dengan kawat baja. Dengan sisa tenaga terakhir, Mason mengayunkan pipa itu. Pipa menghantam leher Workman. Leher Workman patah seketika. Tubuh besar itu jatuh tak bernyawa. Mason berdiri, terhuyung-huyung. Dia belum selesai. Dia mengambil mobil Workman dan melaju ke satu alamat terakhir, rumah Manafort. Manafort sedang menikmati whisky di ruang kerjanya, yakin Mason sudah mati. Dua penjaga pribadinya tewas dalam kegelapan tanpa suara. Pintu ruang kerja terbuka. Mason berdiri di sana. Manafort gemetar mencoba bernegosiasi. "Bergabunglah denganku lagi, Mason. Kita bisa menguasai semuanya." Mason menatapnya dingin. "Aku sudah pensiun." Dor. Satu tembakan ke dada. Manafort tewas. Balas dendam selesai. Layar memudar menjadi putih, lalu perlahan menampilkan warna-warna hangat. Kita tidak lagi di Skotlandia yang suram, melainkan di sebuah kafe pinggir jalan di Spanyol yang bermandikan matahari. Jesse duduk di sana, terlihat lebih dewasa, lebih tenang. Dia sedang membaca buku. Seorang pelayan datang mengantarkan kopi dan meletakkan sebuah benda kecil di meja. "Seorang pria menitipkan ini untuk Anda," kata pelayan itu. Jesse mengambil benda itu. Itu adalah sebuah bidak catur. Simbol dari Black Kites, tapi juga simbol strategi Mason. Jesse langsung menoleh, memindai kerumunan orang di seberang jalan. Mason masih hidup. Dia masih mengawasi, menjaga dari jauh. Jesse menggenggam bidak catur itu erat-erat. Sebuah senyuman kecil penuh arti terukir di wajahnya. Dia aman. Dan dia tahu dia tidak akan pernah benar-benar sendirian.